Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggota Ridwan Nur Arifin dengan NIM 101200228, Rizky Nur Hakiki dengan NIM 101200235, dan Sinta Nur Hayati dengan NIM 101200242. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inferensi. Poin yang pertama, pengertian inferensi. Kata inferensi berasal dari bahasa Inggris inference, artinya penyimpulan. Penyimpulan diartikan sebagai proses membuat kesimpulan, conclusion. Dengan demikian, inferensi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penarikan konklusi dari satu atau lebih proposisi, keputusan. Pengertian inferensi yang umum ialah proses yang harus dilakukan pembaca, pendengar, untuk melalui makna harfiah tentang apa yang ditulis diucapkan sampai pada yang diinginkan oleh seorang penulis, pembicara. Bentuk-bentuk inferensi. Yang pertama, deduction. Metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya atau berkesinambungan. Yang kedua, induction. Salah satu bentuk inferensi dari khusus ke umum. 3. Intuition. Inferensi yang terjadi tanpa dilandasi oleh teori. Kesimpulan muncul karena pola yang ada secara tidak disadari. 4. Heuristik. Kesimpulan yang diambil berdasarkan pengalaman. 5. Generate and test. Kesimpulan ditentukan dengan trial dan error. Solusi dibuat kemudian diuji untuk melihat apakah solusi yang diajukan memenuhi semua persyaratan. Jika solusi memenuhi, maka berhenti yang lain, membuat solusi yang baru, kemudian tes lagi dan seterusnya. 6. Abduction. Dari kesimpulan yang benar ke premis, metodenya mirip dengan modus ponens. 7. Default. Diasumsikan pengetahuan umum sebagai default. 8. Autoepistemik. Logika autoepistemik adalah logika formal untuk representasi dan reasoning pengetahuan tentang pengetahuan. 9. Non-monotonik. Pengetahuan yang sebelumnya mungkin tidak benar jika bukti baru didapatkan. Adanya tambahan aksioma baru pada sistem logika berarti akan banyak teorema yang dapat dibuktikan. 10. Analogi. Kesimpulan yang berdasarkan pada persamaan untuk situasi yang lain, mencoba dan menghubungkan situasi lama sebagai penuntun ke situasi baru. Konversi. Konversi adalah sebuah bentuk penyimpulan langsung dengan subjek dan predikat sebuah proposisi ditukar atau dibalik tempatnya, sehingga yang semula subjek menjadi predikat dan yang semula predikat menjadi subjek, tanpa mengubah kualitas dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Penarikan kesimpulan secara konversi ada dua macam. Yang pertama, konversi sederhana adalah penarikan kesimpulan dengan subjek dan predikat ditukar tempatnya tanpa mengurangi atau mengubah kuantitas masing-masing. 2. Konversi parsial adalah penarikan kesimpulan dengan subjek dan predikat mengalami pertukaran tempat, namun kuantitas salah satu 7 proposisi mengalami pengurangan atau perubahan. Obversi. Obversi ialah bentuk kesimpulan langsung yang mengubah suatu proposisi yang sama atau subjek dan predikatnya dengan mengubah kualitas proposisi asalnya dari tipe S strip 4 menjadi S tak 4 atau sebaliknya. Hukumnya adalah 1. Mempertahankan subjek dari proposisi asal. 2. Mengubah kualitas proposisi asal dari afirmatif menjadi negatif atau sebaliknya. 3. Mempertahankan proposisi asal jika proposisi asalnya partikular, maka
observasinya juga partikular. 4. Kontradiksinya predikat dari proposisi asal. Posibilitas dan aktualitas. Aktualitas berarti kesempurnaan yang telah dimiliki. Dengan kata lain, aktualitas mengacu pada kondisi, situasi apapun atau keadaan realitas yang ada sekarang. Misalnya Anda adalah seorang mahasiswa yang sekarang ini sedang mengikuti kuliah logika di kelas ini. Posibilitas berarti suatu kesempurnaan yang belum dimiliki. Posibilitas mengacu pada suatu kondisi, situasi apapun atau keadaan realitas yang tidak ada sekarang tetapi mungkin akan ada. 4. Peraturan posibilitas dan aktualitas. Yang pertama, dari posibilitas ke aktualitas adalah penyimpulan yang tidak valid. Yang kedua, dari aktualitas ke posibilitas adalah penyimpulan yang valid. Dari bukan aktualitas ke tidak mungkinan adalah penyimpulan yang tidak valid. Keempat, dari ketidakmungkinan ke bukan aktualitas adalah penyimpulan yang valid. Sekian dari saya, dari kami kelompok 8. Apabila ada salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.